Shalom, puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena anugerah Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh tetap bersama-sama walaupun secara online. Tapi biarlah tidak mengurangi semangat kita untuk mendengarkan bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Kiranya pada pagi hari ini kita mau mendalami firman Tuhan, kita mau bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan itu yang memerdekakan hidup kita, yang menuntun setiap langkah kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini tema firman Tuhan yaitu hidup yang menjadi berkat. Kalau kita sering mendengar mengatakan kualitas hidup tidak dipengaruhi atau tidak didasarkan oleh seberapa lama kita hidup, tetapi bagaimana kontribusi kita bagi pekerjaan Tuhan dan bagi sesama. Mari kita mau berenung bersama-sama, kita mau belajar dari seorang tokoh yang bernama Tabita atau Dorcas. Mari kita bersama-sama buka bacaan firman kita Bapak Ibu di Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat yang ke-36 sampai ayat yang ke-42. Saya ulangi, Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat 36 sampai ayat yang ke-42. Saya bacakan bagi kita semua. Di Yope ada seorang perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat Yope, ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya dan sambil menangis, mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang yang menjadi percaya kepada Tuhan. Amin, puji nama Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita merenungkan kembali pembacaan ayat pada pagi hari ini, bagaimana kisah hidup seorang Tabita. Mungkin pribadi Tabita tidak banyak dikisahkan dalam Alkitab. Mungkin kita hanya menemukan di dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ini, betul Bapak Ibu. Tetapi kalau kita melihat ternyata kontribusi yang Tabita lakukan selama ia hidup, bagaimana pengaruh yang dia lakukan, pengaruh yang telah ia berikan kepada orang lain, sungguh sangat luar biasa seperti itu Bapak Ibu. Kalau kita melihat ketika Tabita sakit dan akhirnya ia meninggal dunia, banyak orang yang sedih, banyak orang yang mengalami kehilangan Bapak Ibu. Karena mengenang segala kebaikan-kebaikan yang telah Tabita berikan, bagaimana Tabita memberikan kepada orang-orang yang dikatakan di sini, ia sangat baik, dia sangat berbuat baik, sangat sering berbuat baik, ia sangat sering memberikan sedekah Bapak Ibu. Dan juga kalau kita melihat, ia juga memberikan kasih kepada janda-janda yang membutuhkan, yaitu dengan membuat pakaian dan baju-baju yang lain. Mari kita mau bersama-sama pelajari bersama-sama bagaimana kehidupan kita, kualitas hidup kita tidak didasarkan oleh seberapa lama kita hidup. Bagaimana apa yang cita-cita kita, segala keinginan kita dapat tercapai Bapak Ibu. Tetapi bagaimana kontribusi kita bagi pekerjaan Tuhan, bagi sesama. Bagaimana hidup kita, apakah hidup kita selama ini kita menjadi berkat. Tidak peduli usia kita, Tuhan percayakan sampai 100 tahun, atau 70 tahun, atau 50 tahun, atau justru malah mungkin usia muda. Tetapi bagaimana kontribusi kita, bagaimana apakah hidup kita sungguh menjadi berkat atau tidak. Bagi pekerjaan Tuhan, bagi sesama Bapak Ibu. Kebenaran firman Tuhan, mari kita pada pagi hari ini kita mau bersama-sama merenungkan melalui kehidupan Tabita ini.
bagaimana apa yang firman Tuhan ajarkan mengenai hidup menjadi berkat. Yang pertama, kita dapat melihat bersama-sama bahwa menjadi berkat tidak diukur melalui identitas seseorang. Menjadi berkat tidak diukur oleh identitas seseorang. Kalau kita melihat di ayat ke-36a, pasal 9 ayat 36a, di Yope ada seorang perempuan bernama Tabita. Kalau kita melihat dalam budaya perjanjian baru Bapak Ibu, sangat kental dengan budaya patrialistik. Dalam artian sebagai pribadi yang laki-laki itu jauh lebih penting Bapak Ibu daripada perempuan. Budaya pada saat itu seperti itu. Jadi kurang lebih perempuan itu dianggap sebagai nomor 2 daripada laki-laki, daripada pria seperti itu. Tetapi walaupun identitas Tabita ini adalah seorang perempuan yang biasa, Alkitab tidak mengatakan Tabita adalah perempuan yang kaya, perempuan yang berpendidikan, perempuan yang aktif terlibat dalam politik dan yang lain, perempuan yang sangat penting seperti itu. Justru Alkitab mengatakan bahwa Tabita adalah seorang perempuan murid Kristus, di mana besar kemungkinan mungkin hanya seorang perempuan biasa seperti itu Bapak Ibu. Tetapi sungguh ajaib, sungguh uniknya Tabita adalah satu-satunya kalau kita melihat dalam sepanjang Alkitab, dia adalah seorang yang disebut perempuan murid Kristus. Bagaimana kalau kita mengetahui dia dikatakan sebagai murid Kristus, bukan karena Tabita aktif ketika Tuhan Yesus pelayanan, Tabita selalu mengikuti sebanyak pelayanan, tidak Bapak Ibu. Tetapi bagaimana melalui kehidupan Tabita, apa yang telah Tabita lakukan kepada orang-orang di sekitarnya, sangat mencerminkan bahwa ia adalah murid Kristus. Sangat mencerminkan bahwa ia memiliki karakter Kristus. Apa yang telah Tuhan Yesus lakukan, Tabita kurang lebih dia sama seperti Tuhan Yesus. Dalam kasihnya, dalam dia berbuat baik kepada orang sesama. Di mana yang pertama, menjadi berkat tidak didasarkan atau tidak diukur oleh identitas seseorang. Apapun identitas kita Bapak Ibu, janganlah kita berkecil hati. Oh, saya hanya jemaat biasa. Saya mungkin tidak punya banyak harta, tidak punya banyak kemampuan untuk memberikan kontribusi kepada sesama. Jangan kita berkecil hati Bapak Ibu. Tuhan jauh lebih melihat apa yang ada dalam hati kita. Bagaimana ketulusan kita saat kita melakukan, saat kita berbagi, bagaimana motivasi kita saat kita memberikan kepada orang lain. Mari kita mau hidup menjadi berkat. Hidup menjadi berkat tidak didasarkan bagaimana kerajinan kita dalam kegiatan-kegiatan ibadah. Tidak salah kita aktif dalam beribadah, kita memiliki identitas sebagai orang rohaniawan, kita memiliki, kita rajin beribadah, kita sungguh-sungguh, itu tidak salah Bapak Ibu. Tetapi hidup menjadi berkat tidak cukup dengan kita aktif dalam kegiatan kita beribadah. Tidak hanya aktif kita dalam kita keagamian, tetapi bagaimana hidup kita benar-benar memberikan dampak bagi sesama. Kalau kita melihat dalam budaya perjanjian baru, bagaimana Tuhan Yesus sangat berulang kali menegur kehidupan orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Kalau kita melihat di dalam Matius pasal ke-5 ayat 20, dikatakan, "Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga." Mungkin kalau kita melihat mengapa mereka tidak layak masuk dalam kerajaan surga? Mereka sangat dikenal orang yang sangat rohaniawan. Mereka benar-benar hidup di dalam hukum Taurat. Mereka benar-benar menghidupi Bapak Ibu. Tetapi apa yang dilakukan oleh orang Farisi dan ahli Taurat tidak sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Hidup mereka tidak benar-benar menjadi berkat. Karena apa yang dilakukan hanya menjadi rutinitas belaka. Hanya menjadi kebiasaan. Itu menjadi gaya hidup.
tetapi tidak benar-benar yang muncul keluar dari hati mereka. Bagaimana mereka tidak mempercayai Yesus Kristus, bagaimana apa yang mereka lakukan supaya memperoleh pujian dari orang-orang sekitar mereka. Tetapi berbeda halnya dengan kehidupan Tabita. Tabita melakukan apa yang dia lakukan walaupun dia hanyalah seorang perempuan biasa, tetapi hidupnya sungguh-sungguh menjadi berkat. Bagaimana setiap kehidupan kita? Bukankah setiap kita rindu hidup kita menjadi berkat? Bukankah setiap kita rindu saat kedatangan kita di sebuah komunitas, saat kita hadir di sebuah tempat seperti itu Bapak Ibu, kehadiran kita benar-benar ditunggu-tunggu oleh orang lain. Kehadiran kita benar-benar sangat dirindukan. Dan saat kita pergi, kita saat lama tidak ketemu dengan sebuah komunitas, kita dirindukan. Orang-orang juga kehilangan Bapak Ibu. Bagaimana dalam arti masih kangen, ingin selalu bersama-sama seperti itu. Karena kehidupan yang menjadi berkat. Sebagaimana apa yang telah dilakukan oleh Tabita. Ia telah melakukan sampai selama hidupnya, ia menjadi berkat bagi orang lain. Ketika dia telah meninggalkan dunia, banyak orang yang sedih, banyak janda-janda yang menangis, benar-benar merasa kehilangan Bapak Ibu. Karena bagaimana kasih yang telah mereka dapatkan dari seorang Tabita. Mari kita hidup menjadi berkat, tidak diukur oleh identitas kita, tidak diukur oleh keadaan kita. Mari kita mau hidup menjadi berkat. Yang kedua, bagaimana hidup menjadi berkat? Yaitu hidup menjadi berkat melalui perbuatan kasih kita. Hidup menjadi berkat tidak didasarkan, saya mengasihimu, saya peduli kepada engkau, seperti itu. Tidak hanya berdasarkan oleh perkataan-perkataan kita, tetapi melalui tindak laku kita, melalui sikap hidup kita yang benar-benar mencerminkan akan perbuatan kasih kita. Hidup kita menjadi berkat bagi orang lain, bagi pekerjaan Tuhan. Kalau kita melihat dalam kehidupan Tabita, di ayat 36b dikatakan, perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Saya bacakan sekali lagi, perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Ini yang tentu yang menulis Kisah Para Rasul bukan seorang Tabita Bapak Ibu, tapi yaitu seorang Lukas. Bagaimana perspektif dari orang lain, dan orang lain menilai seseorang itu tentunya menurut saya itu lebih objektif daripada kita yang menilai diri kita sendiri seperti itu. Saya berbuat baik, saya orang yang sabar, saya orang yang sangat mengasihi. Berbeda halnya mungkin ketika orang lain yang menilai kita, menurut saya itu lebih objektif, itu lebih fair, lebih adil seperti itu Bapak Ibu. Kalau kita mungkin karena kita gengsi, mungkin karena kita tidak mau dianggap buruk oleh orang lain seperti itu. Kita mengangkat standar kita, keadaan kita seperti itu. Tetapi label yang diberikan oleh Tabita tidak berdasarkan dirinya sendiri, pengakuan dari dirinya sendiri, tetapi pengakuan dari orang lain Bapak Ibu. Bahwa Tabita adalah seorang yang sangat baik dan sering memberikan sedekah bagi sesama. Bagaimana itu yang dilakukan oleh Tabita. Dia tahu bahwa selama hidupnya tidak hanya untuk mementingkan kepentingan dirinya sendiri, melainkan juga kepeduliannya kepada orang lain. Bagaimana pedulian kepada sesama, bagaimana harta yang dimilikinya, kemampuan yang dimilikinya, yang Tuhan telah berikan, anugerahkan bagi hidupnya, tidak hanya untuk kehidupannya dia sendiri Bapak Ibu, tetapi juga untuk kepentingan orang lain. Bagaimana setiap kehidupan kita Bapak Ibu. Mari kita mau merenungkan bersama-sama. Mungkin berbicara tentang kasih itu sudah sangat sering kita dengarkan. Benar-benar sangat melekat dalam hati kita, dalam pikiran kita Bapak Ibu. Tetapi jujur, saya pribadi juga menyadari sangat sulit kita dalam praktik. Ketika dalam keadaan-keadaan tertentu, mungkin dalam kelimpahan kita dapat memberikan kepada orang lain. Tetapi dalam segala keterbatasan kita, apakah kita masih mau bersedia untuk kita memberikan sebagian dari apa yang kita miliki kepada sesama, kepada pekerjaan Tuhan. Kita tetap benar-benar totalitas kepada pekerjaan Tuhan. Apakah kita mau Bapak Ibu, hidup kita sungguh menjadi berkat
melalui perbuatan kasih kita. Kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Bukankah hukum yang terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu, dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu Bapak Ibu. Dan juga hukum yang kedua, mengasihi sesama seperti mengasihi diri kita sendiri. Saat kita mengatakan kita mengasihi diri kita sendiri, kita juga harus mengasihi sesama. Kalau kita tidak mengasihi sesama seperti mengasihi diri kita sendiri Bapak Ibu, belum mencapai dengan standar yang Tuhan inginkan dalam setiap kehidupan kita. Mari kita mau hidup menjadi berkat melalui perbuatan kasih kita. Mungkin melalui hal-hal yang sederhana. Hal-hal yang apa yang kita bisa lakukan kepada sesama. Contoh seperti kehidupan Tabita. Mungkin Tabita diberikan anugerah oleh Tuhan, berikan karunia untuk dapat membuat pakaian Bapak Ibu. Membuat baju. Dan itu apa yang dia lakukan, itu dia dapat kontribusikan bagi sesama kepada janda-janda. Kalau kita melihat di ayat ke-39b, dikatakan, setelah sampai di sana, itu Petrus, dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya dan sambil menangis, mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas atau Tabita waktu ia masih hidup. Bagaimana kasih yang telah mereka dapatkan, para janda dapatkan dari kehidupan Dorcas, itu benar-benar sangat berkesan Bapak Ibu. Benar-benar menjadi kenangan yang sangat istimewa seperti itu. Jadi ketika mereka kehilangan pribadi Tabita atau Dorcas, mereka membawa kenangan-kenangan itu. Mereka benar-benar sangat sedih, dikatakan benar-benar sangat menangis. Oleh karena itu tidak heran bahwa mereka juga mengutus ketika mereka mendengar ada rasul dari Tuhan Yesus yaitu bernama Petrus ada di Lida yang tidak jauh dari Yope. Mereka mengutus 2 orang untuk memanggil Petrus untuk mendoakan Tabita. Mereka mengharapkan kebangkitan dari kehidupan Tabita. Bahwa Tabita tetap hidup bersama-sama dengan mereka. Dan mereka juga menikmati akan kehadiran Tabita. Bagaimana hidup Tabita sungguh menjadi berkat bagi sesama mereka. Mari kita pada pagi hari ini kita mau bersama-sama Bapak Ibu, kita mau berusaha untuk kita hidup menjadi berkat. Bukankah kita menyadari bahwa kehidupan kita di dunia ini hanyalah terbatas. Kita sementara di dunia ini. Biarlah apa yang telah Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, mari kita mau berikan yang terbaik bagi Tuhan. Bukankah kita terlebih dahulu kita dikasihi oleh Tuhan secara cuma-cuma? Bukankah Dia telah memberikan segalanya bagi hidup kita? Bahkan dirinya sendiri telah Dia berikan bagi hidup kita. Untuk menebus dosa kesalahan kita. Untuk memberikan pengharapan bagi kehidupan kita. Memberikan kemenangan bagi kehidupan kita. Dan jaminan akan hidup yang kekal. Mari Bapak Ibu, kasih karunia yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Mari kita mau bagikan kepada sesama kita. Kita mau berbagi kepada sesama kita. Sebagaimana kalau kita melihat di 2 Korintus pasal yang ke-8. Di ayat yang kedua, selagi dicobai dengan berat di dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Bagaimana jemaat Makedonia dipuji oleh Rasul Paulus ketika Paulus melihat bagaimana kasih yang jemaat Makedonia berikan kepada pekerjaan Tuhan, kepada sesamanya, walaupun keadaan mereka sangat miskin, tapi mereka tetap memiliki kasih kepada sesama. Mereka kaya dalam kemurahan. Bagaimana? Mari kita mau memiliki bersama-sama juga. Apapun keadaan kita, mari kita mau berbagi kasih kita kepada sesama kita, kepada pekerjaan Tuhan. Dan yang ketiga, hidup menjadi berkat itu oleh campur tangan Tuhan Bapak Ibu. Bapak Ibu, saat kita menyadari siapakah kita adalah orang yang berdosa. Kita adalah orang yang seringkali mengecewakan hati Tuhan. Melalui perkataan kita, melalui tingkah laku kita, melalui sikap hidup kita. Kita seringkali mengecewakan hati Tuhan Bapak Ibu. Standar yang Tuhan miliki dalam kebenaran firman Tuhan. Jujur, seringkali kita tidak dapat mencapainya Bapak Ibu. Seringkali kita gagal mencapainya.
Tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan, Tuhan masih menerima kita. Tuhan masih memulihkan kehidupan kita melalui pengorbanannya di atas kayu salib, telah memberikan kemenangan bagi kehidupan kita. Oleh karena itu yang saya mau katakan bahwa saat kita mau ingin menjadi berkat, kita tidak dapat melakukan dengan kekuatan kita sendiri, Bapak Ibu. Kita dapat menjadi berkat hanya oleh campur tangan Tuhan. Hanya oleh karena anugerah Tuhan yang Tuhan tolong bagi kehidupan kita. Tuhan yang mau memakai hidup kita untuk kita menjadi berkat bagi sesama kita. Tanpa itu kita tidak dapat, Bapak Ibu. Mungkin kita bisa membuat orang lain berbahagia, membuat orang lain ketawa seperti itu. Tetapi tanpa kehadiran Tuhan, tanpa campur tangan Tuhan, hidup kita sungguh-sungguh tidak menjadi berkat bagi orang lain. Kita tidak dapat menjadi kesaksian yang hidup bagi kehidupan mereka, Bapak Ibu, bagi orang lain. Tetapi kalau kita melihat dalam kehidupan Tabita, ia memperoleh campur tangan Tuhan melalui kehidupannya. Walaupun ia meninggal, walaupun ia sakit dan meninggal, ternyata melalui kehidupannya ada maksud Tuhan yang terbesar, Bapak Ibu. Ada maksud Tuhan mungkin menyedihkan orang lain pada saat itu, membuat kesedihan bagi orang lain. Tetapi ada rencana Tuhan, ada rancangan Tuhan bahwa melalui kemeninggalannya Tuhan membuktikan kuasanya yang sangat besar. Tuhan membuktikan bahwa Tuhan berkuasa untuk membangkitkan orang yang meninggal. Dan itu yang dialami oleh Tabita. Bagaimana Tabita ketika kembali di Kisah Para Rasul pasal yang ke-9, bagaimana Petrus ketika setelah berlutut dan berdoa di ayat 40, kemudian ia berpaling kepada mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Sangat luar biasa apa yang dialami oleh Tabita. Mungkin tidak banyak orang-orang yang memperoleh kesempatan yang sama seperti apa yang dialami oleh Tabita. Orang lain dalam seperti Lazarus dan beberapa orang lainnya. Tapi tidak banyak, Bapak Ibu. Itu adalah kasih karunia yang telah Tabita alami. Bagaimana Tabita memperoleh keselamatan akan memperoleh kebangkitan dari kematiannya. Ayat 41, Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Bagaimana Tabita menjadi kesaksian yang hidup bagi banyak orang. Kebangkitan yang Tabita alami membuat orang menyadari bagaimana kuasa yang Tuhan miliki, Allah yang Tabita sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang menang atas maut, Allah yang berkuasa untuk membangkitkan seorang dari kematian. Sehingga di ayat 42 dikatakan, peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan melalui kehidupan yang dialami oleh seorang Tabita. Sebagaimana kalau kita melihat juga di Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-15, bagaimana Tuhan Yesus juga mengatakan hal yang kurang lebih sama kepada orang-orang yang ketika sedih mendengarkan Lazarus telah meninggal. Dan Tuhan mengatakan di ayat 15, tetapi syukurlah aku, Tuhan Yesus, tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Mungkin ketika Lazarus masih dalam keadaan yang kritis, sekarat, dan Tuhan Yesus tidak langsung ke tempat Lazarus, banyak orang yang heran. Katanya Tuhan penuh dengan kasih, mengapa tidak langsung menolong seperti itu? Tetapi Bapak Ibu, ternyata walaupun Tuhan tidak langsung pergi ke tempat Lazarus, karena Tuhan punya rencana yang lebih besar. Mungkin ketika Tuhan Yesus langsung ke Lazarus, Lazarus mengalami kesembuhan. Dan banyak orang menjadi percaya, benar. Tetapi ketika Lazarus benar-benar meninggal sampai beberapa hari, dan Tuhan Yesus datang membangkitkan kehidupan Lazarus,
Bagaimana orang-orang semakin terkagum bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang luar biasa, Allah yang sanggup membangkitkan orang dari kematian, seperti itu Bapak Ibu. Dan itu yang juga dialami oleh Tabita. Ketika kita melihat, mungkin kita melihat kehidupan seseorang seperti Tabita, orang yang sangat baik, orang yang penuh dengan kasih, benar-benar mencerminkan karakter Kristus. Tapi kenapa kok akhir hidupnya mengalami sakit keras ya? Akhir hidupnya justru berujung kepada kematian. Saya tidak mengatakan bahwa orang tersebut pasti akan mengalami kebangkitan Bapak Ibu. Tidak, itu kedaulatan Tuhan. Dan Tuhan pasti tetap sanggup, walaupun keadaan sekarang pun Tuhan pasti sanggup. Tetapi yang saya mau menekankan bahwa segala yang terjadi dalam kehidupan kita ada maksud yang terbesar Bapak Ibu. Ketika Tabita tidak mengalami kesembuhan saat ia sakit, justru berujung kepada kematian. Ada maksud Tuhan bahwa melalui kematiannya, Tuhan mau membangkitkan seorang Tabita untuk menjadi kesaksian bagi orang-orang di sekitarnya. Membawa orang menjadi banyak yang percaya kepada kuasanya Bapak Ibu. Oleh karena itu, saat kita mau menjadi berkat, tidak cukup tidak didasarkan oleh identitas kita, tidak cukup kita, kesungguhan kita, kemauan kita untuk kita melakukan perbuatan kasih Bapak Ibu. Tapi poinnya yang terakhir, kita membutuhkan campur tangan Tuhan. Kita tidak dapat sungguh-sungguh menjadi berkat bagi sesama kita tanpa campur tangan Tuhan. Siapakah kita? Bukankah kita adalah orang yang berdosa? Bukankah kita tidak lebih baik daripada orang-orang sekitar kita? Mari kita mau berbagi bagaimana campur tangan Tuhan yang ada dalam kehidupan kita. Kita mau berbagi kepada sesama kita. Orang-orang mungkin dari hal-hal yang sederhana, hal-hal yang perkara-perkara yang kecil, mari kita mau melakukan bersama-sama Bapak Ibu. Untuk ayat yang terakhir, kita dapat membuka di Matius pasal yang ke-25, ayat yang ke-45. Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Saya ulang sekali lagi. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukan juga untuk aku. Jadi ajaran firman Tuhan mengatakan bahwa saat kita melakukan kepada sesama kita, itu kita juga termasuk kita melakukan kepada Tuhan. Bahkan saat sesama kita, orang yang mungkin kita anggap orang yang paling hina, orang yang paling tidak diperhitungkan oleh orang lain, apa yang kita lakukan Bapak Ibu, itu kita juga lakukan kepada Tuhan. Saat kita mengasihi sesama kita, menunjukkan bahwa kita juga mengasihi Tuhan. Tetapi saat kita benar-benar, saya mengasihi Tuhan, tetapi kita mengabaikan keadaan orang-orang sekitar kita, bahkan dikatakan Alkitab, orang yang paling hina, kita juga dalam kata lain, kita mengabaikan kepentingan Tuhan. Kita mengabaikan Tuhan, seperti itu Bapak Ibu. Oleh karena itu tidak heran ketika Rasul Paulus ketika di awal ia memperoleh perjumpaan pribadi bersama Tuhan. Tuhan Yesus dalam penglihatan yang Rasul Paulus terima, Tuhan Yesus mengatakan bahwa mengapa engkau menganiaya aku? Kalau kita melihat dalam sejarah, apakah Rasul Paulus pernah bertemu dengan Tuhan Yesus? Alkitab tidak mengatakan, Alkitab tidak mencatat, dan bahkan apakah Rasul Paulus pernah menganiaya Tuhan Yesus? Tidak Bapak Ibu. Tapi Alkitab mengatakan bahwa Rasul Paulus sebelum ia bertobat, sebelum ia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, ia menganiaya jemaat Tuhan. Dan ternyata Tuhan mengatakan bahwa saat ia menganiaya jemaat Tuhan, ia juga menganiaya Tuhan Bapak Ibu. Dalam kata lain, saat kita mengasihi sesama kita juga menunjukkan bahwa kita sungguh mengasihi Tuhan. Mari Bapak Ibu, biarlah perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi setiap kehidupan kita. Melalui kehidupan Tabita, kita mau belajar bersama-sama untuk kita hidup menjadi berkat. Hidup yang tidak didasarkan, kualitas hidup yang tidak didasarkan seberapa lama kita hidup, seberapa rajin, seberapa kita besar pelayanan kita.
dalam melayani Tuhan. Bukan seberapa, kita menjadi pengikut Kristus setelah belasan atau bahkan puluhan tahun. Tidak Bapak Ibu, tapi bagaimana kontribusi hidup kita. Bagaimana apa yang kita lakukan sungguh boleh menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, bagi sesama kita. Hidup menjadi berkat bagi sesama kita. Hidup menjadi berkat tidak didasarkan oleh identitas kita. Hidup menjadi berkat melalui perbuatan kasih kita. Dan hidup menjadi berkat melalui oleh campur tangan Tuhan yang ada dalam kehidupan kita. Amin, puji nama Tuhan Bapak Ibu. Kiranya boleh menjadi berkat bagi setiap kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan ini menuntun setiap kehidupan kita. Ia yang telah memerdekakan hidup kita, yang memberikan kemenangan bagi kehidupan kita, dan memampukan kita untuk kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Amin, puji nama Tuhan.